Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca doa seperti biasa ya, dipimpin boleh ya? Untuk memimpin doa ya. Bismillah. Semuanya angkat tangan ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semuanya sudah makan? Sudah. Ada jajan barusan? Ada. Tapi semuanya masih kurang. Ya. Ketika ibu bilang semangat, jawabnya oke ya. Ketika ibu bilang semangat jawabnya harus serentak dan suaranya masih kurang. Semangat. Oke, mantap. Berarti Nadia Salsabila, Nurul Wildan. Untuk sekarang Inul dalam video tentang zakat, dan zakatnya penting kita belajar zakat. Kenapa? Karena dalam belajar zakatnya, pertama dari kita manusia, dari kita sesama, kita tidak ada kesenjangan antara miskin dan kaya. Karena yang pemberi zakat ini adalah orang yang kaya kepada yang miskin. Berarti hanya kesenjangan antara orang yang dua. Dan untuk sekarang belajar zakat, tujuan untuk kita belajar zakat pertama dari peserta didik semua harus bisa mengenali ataupun memberi penjelasan apa itu yang dinamakan dengan zakat. Itu pertama. Dan yang kedua, dari peserta didik semua ataupun dari anak-anak itu semua itu harus dapat yang batalnya bisa membuat. Harus kita implementasikan, harus mengaplikasikan, harus sedayo dalam seluruh harus bisa melaksanakan zakat. Ya, karena kan zakat ada beberapa macam ya. Jadi dari anak-anak sekalian itu harus tahu apa itu zakat, harus bisa mengimplementasikannya, dan juga kita harus mencontohkan perilaku itu terhadap zakat. Kemudian kita juga memakai metode diskusi. Nanti ada tanya jawab dan kita kan buat kelompok. Dari kelompok-kelompok ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setelah nanti membuat penjelasan, kita membuat presentasi debat. Kemudian ada saling tanya jawab antara teman. Paham? Nah, ini sebelum ibu menjelaskan materi pelajaran. Itu yang gimana? Dari gambar ada beras, ada kadu. Apa yang ada di benak peserta didik kalian? Atau gambar ini apa gambar? Emas. Ya? Ada yang tahu? Enggak? Tentang zakat, tentang pengertian zakat, proses dan hukum dan bidang tentang zakat. Ada pertama zakat fitrah. Pernah dengar zakat fitrah? Pernah? Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah? Jauh juga aku.
Nah, coba caca apa itu zakat? Caca. Nah. Substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surah berharga, penghasilan, proses dan sebagainya. Ya, betul. Itu sudah termasuk ke macam-macam zakat. Nah, sekarang ditanyakan definisi zakat. Apa itu zakat? Beres. Itu yang dinamakan dengan zakat secara bahasa. Ini terdapat dalam surat berapa nih? Surat ke-30 ayat 39. Nah, kemudian ada di surat ke-9 ayat 103. Nah, di zakat ini dibagi ada beberapa macam. Ada zakat harta, kemudian ada zakat jiwa, kemudian ada zakat perilaku. Zakat menurut istilah itu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, ataupun dikatakan dengan mustahil dengan syarat-syarat tertentu. Paham? Ketika dengar dulu, ketika ibu menjelaskan HP beda ini boleh. Saat ibu bukan dari HP baru berarti. Nah, kalau nanti orang yang menjelaskan mampu. Karena yang atas ibu bagi LKPD. LKPD nyo lembaran kerja peserta didik. Jadi urusan itu pertanyaan di poin itu dijawab. Kemudian hukum zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Jadi anak Islam aja, walaupun anak yang baru lahir, misalnya besok kan lebaran 1 Syawal, besok 1 Syawal, kalau ada bayi yang lahir hari ini, dia wajib membayar zakat fitrah. Ya. Padung area ibu Pak Daya? 2 hari berapa? Tapi dalam ketentuan ini 2,5 kilo. Kalau dalam kilo 2,5 kilo. Artinya sebanyak 3,1 liter. Ya. Sekitar lebih karena nilainya melimbungnya itu adalah dalam nyanyinya keakuran. Dan hanya syarat wajib fitrah. Syarat wajib zakat fitrah pertama ada beragama Islam. Yang kedua masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Pertama ada yang berislam, ada yang berkafe itu tidak wajib membayar zakat fitrah. Nah itu yang ibu kafe tidak wajib bayar zakat fitrah, tidak wajib. Ya, ini kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Kelebihan makanan maksudnya lebih. Sekarang kan kita bedakan dengan beras. Jadi lebih ada artinya lebih ketika saat mengeluarkan zakat fitrah, berarti ada beras yang lain untuk kita makan siang hari raya Idul Fitri. Nah, berarti orang tajuk ditabung untuk fitrah dulu hari raya ataupun sebelum raya atau kunjung atau apa. Artinya saya nanti itu untuk keluarga dan berdoa dulu. Nah, wajib berfitrahnya. Tapi apabila kita berfitrahnya yang mana lebih berdoa, itu jangan kamu lupakan untuk doa untuk lain, yang wajib fitrah. Hop.
membersihkan diri dari sikap egois. Kita kelebihan harta, tapi kita tak pernah bersedekah, tak pernah. Kan? Tapi ketika saat hari raya Idul Fitri, sebelum salat Id hari raya Idul Fitri, ditanya diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, berarti sifat ego demo yang tidak pernah bersedekah maka kata jauh. Kemudian mengungkapkan rasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Nah, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang mana kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, kemudian kita bisa merayakan hari raya Idul Fitri. Paham ya? Kemudian mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Nah, bagaimana yang dikatakan mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan? Hari pertama 1 Syawal itu hari raya Idul Fitri. Apabila ada orang yang tidak punya baju baru untuk anak, pasti dia mencuri untuk membeli baju baru untuk anak. Dengan adanya zakat fitrah, kadang ada yang menghasilkan dengan uang, ada pun juga menghasilkan dengan beras, namun berarti dijual lagi untuk membeli baju si anaknya, maka terhindarlah dari pencurian. Nah, ini kubut kejahatan. Paham? Itu bapaknya. Kemudian adanya hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat. Nah, saat ditanya tabi kemudian, berarti orang tersebut kasih sayang dan orang tersebut juga empati kepada kita. Berarti saling sayang menyayangi. Karena itu manfaat dari kita mengeluarkan zakat fitrah. Saya paham ya? Mana? Sebelum ibu lanjut dengan zakat mal. Ada? Ada? Tidak ya? Nah, kalau nanti tanya ibu lanjut zakat mal barang 10 menit dan diskusi. Zakat mal, apa itu zakat mal? Ada mustahik. Apa itu mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Ada muzaki yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, ulurnya mau jadi mustahik atau mau jadi muzaki? Baik, mau ini jadi muzaki. Dia lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, berarti muzaki ini adalah tangan di atas. Kalau mustahik tangan di bawah. Kemudian kita mengeluarkan zakat itu dalam 1 tahun sekali. Walaupun dia panen dalam 1 tahun 3 kali, ya namun keluar zakatnya 1 tahun sekali. Ya, tapi dikalkulasi semua. Misalnya panen misalnya dua panen. Panen pertama ada misalnya 10 juta. Dan panen kedua ada 10 juta. Berarti dikalkulasi menjadi 20. Nah, berarti kena zakat kita 2 juta. Karena dalam 1 juta kan balik. Namanya 3 juta itu balik. Nah, jadi dah 20 juta, waktu balik. Jadi waktu balik berarti 2 juta. Kedua zakat pertanian seperti dijelaskan besar. Kemudian ada zakat perdagangan, ada zakat emas, zakat fitrah, zakat rika atau harta terpendam, dan zakat profesi. Satu lagi ada zakat persewaan. Jauh itu langsung ini. Nah, ini
perhiasan. Nah, ini juga pertanyaan dua box untuk gambar ini. Kemudian jawab pertanyaan tersebut. Jadi buka pertanyaan dia dulu. Box, box, box dan ya. Perhatikan semuanya ke papan tulis di layar di depan. Kelompok 1, tolong diperhatikan kelompok 1. Nah, ini gambar apa kira-kira? Gambar? Coba suaranya yang keras sedikit. Gambar? Ya, gambar lembu. Nah, jadi kelompok 3, perhatikan gambar di atas. Pertama lihat gambar dulu. Lihat gambar. Kemudian ajukan pertanyaan ke gambar tersebut. Kita kan ini tentang zakat. Nah, jadi lembu ini wajib dizakati. Lihat gambar. Kira-kira pertanyaan apa yang timbul terhadap gambar tersebut? Buka HP, Mbak Google, dan tanya. Ternak yang dikenakan wajib zakat hanya unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba atau Baik, kami dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Apakah kelapa sawit wajib dizakati? Oke. Berarti pertanyaannya apakah kelapa sawit wajib dizakati? Mengajukan pertanyaan yang sangat baik. Kami dari kelompok 2 ingin mencoba menjawab pertanyaan tentang apakah kelapa sawit wajib dizakati. Bahwa kelapa sawit dan karet termasuk dalam kategori zakat pertanian sebagai pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan zakat bagi seluruh yang keluar dari muka bumi dan tidak disyaratkan haul berlangsung 1 tahun dan nisab. Artinya sedikit dan banyak harus dizakati. Terima kasih. Hanya sekian dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami meminta maaf. Nah, sudah kita presentasi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Nah, dari kelompok 1 berarti kita tadi berdiskusi tentang zakat. Apa tadi? Zakat? Ada ya? Karena unggas ini termasuk apa dia? Hasil ya? Iya, termasuk hasil, maka wajib dizakati. Nah, kemudian kelompok 2 ini mengenai apa tadi? Tentang kelapa sawit ya? Nah, kelapa sawit ini dia termasuk apa? Tergolong mana dia? Zakat apa? Penghasilan. Oke. Dia tergolong penghasilan pertanian. Apa lagi? Ada lagi? Nah, dia di kelapa sawit tergolong kepada zakat penghasilan, tergolong ke pertanian. Nah, di pertanian, hasil pertanian dia wajib dizakati. Kira-kira bisa dipahami? Karena dalam pertanian ada tumbuhan biji-bijian yang wajib dizakati. Ya, paham ya? Ya. Berarti selesai sidang kita hari ini. Untuk kedepannya dari anak-anak sekalian, kita selaku manusia, kemudian kita juga kalau saya ada harta-harta yang lebih, termasuk emas sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, ini kita harus dizakat. Kenapa kita harus berzakat? Karena untuk pertama menjalin silaturahmi.